Yudas sama ini. Pokoknya dua. Inisialnya namanya S. Itu di Ibnu Katsir. Nah, silakan Bapak lihat di tafsir Ibnu Katsir. Itu ada dua orang. Mana yang betul, Pak? Itu Sarjis namanya, Sarjis. Nah, ini satu pertanyaan buat Bapak. Kalau Bapak masih tetap memakai yang namanya Injil Barnabas, dan itu pun juga eh Pelan-pelan lah naikkan bro. eh Ulang dari awal, bahwa pelan-pelan naikkan sambil ngomong ditunjukkan. Supaya nanti kan dibaca orang datanya. hmm, Sambil ditunjukkan, sambil lo ngomong supaya orang tahu. terus habis itu ya itu tadi ya, mana ini kalau di dalam Injil Barnabas itu Yudas Iskariot, sedangkan di Ibnu Katsir itu Sarjis. Nah, itu buat buat PR buat Bapak. Nah, Yang mono ini ini bro, yang mono itu Mesias itu Yesus bukan Mesias, yang Mesias adalah Muhammad. Dan itu akan orang Muslim akan menolak. Itu aja, satu aja. iya. Nah, ini dari penjelasan dari Durut Injil Barnabas ya terhadap Quran itu. Ini ya kan menuduh terhadap Injil Lukas. Tuh. Nah, sedangkan sedangkan para ulama itu melihat bahwa isinya itu ya mohon maaf itu bertolak belakang yang terutama itu terhadap tafsiran di dalam uh, ulama itu atau sahabat Nabi itu kan. Nah, itu yang pertama yaitu tentang Sarjis dan apa? Yudas itu. Bisa Pak siapa tadi itu namanya? Pak siapa kalau boleh tahu, Pak? Oke. Ya daftar partisipan aja itu ada nama. Oke. Nah, itu boleh dilihat tafsirannya. Itu Injil ada Barnabas dua. ditulis tahun 1300. Nah, terus yang dikatakan sama apa Mas Edo itu betul. Itu di abad ke sekitaran di abad ke 14 15 itu. Dan ini pun mengatakan bahwa Injil Barnabas ditulis sesudah tahun 1300 Masehi ya. Jadi 1300 Masehi itu kan jauh terhadap kisah-kisah para rasul. Kan demikian seperti itu kan. Nah, sedangkan ini ada yang mengungkapkan bahwa Injil Barnabas terjemahan Rahnib ya. Berdasarkan atas Injil Barnabas bahasa Inggris yang merupakan terjemahan dari naskah nih ya bahasa Itali nih yang ditemukan di perpustakaan negara di Wina itu Austria Wina. Nah, terjemahan di dalam bahasa Inggris oleh Wright dan Laura Wright pada tahun 1907 di Oxford. Sedangkan terjemahan Abu Bakar Basimele didasarkan atas Injil Barnabas berbahasa Arab yang oleh seorang termuka Dr. Khalil Saada dalam tahun 1908 yang juga berasal dari naskah bahasa Itali di perpustakaan Wina itu. Jadi teks itu tertulis dalam bahasa Itali dan teks tersebut itu diterjemahkan dua bahasa, Inggris dan Arab itu. Dan itu pun juga ini diperkuat lagi menurut Dr. Khalil Saada, naskah Italia yang tersimpan di perpustakaan negara di Wina atau Austria itu berasal dari Amsterdam, Belanda, yang diduga keras naskah itu berasal dari Spanyol. Nah, bayangin ada nggak tertulis Bara Abbas itu ke Spanyol? Kan nggak pastinya, kan gitu. Nah, nih hubungan dagang Amsterdam Venesia
saat itu sangat ramai. Nah, Injil Barabas ditulis dalam bahasa Italia yang bercampur dengan dialek Toskan dan Venetian. Nih. Jadi dari sinilah alasan dari Al-Azhar itu menolak apa yang tertulis dalam Injil Barabas itu. Gitu. Silakan cek di Google, kan sekarang ini kan zaman era keterbukaan. Silakan dicek adakah di Al-Azhar itu menerima Injil Barabas. Kalau ada, tunjukin mana buktinya beserta apa alasannya. Ini sudah saya tunjukin bahwa Udah. betul Saya Al-Azhar pernah itu baca. menolak Injil Saya pernah Barabas baca. beserta penjelasannya. Ini saya tanya dulu ke Muslim Enggak. deh. Yang disebut Al-Masih di Saya no Quran itu comment. siapa? Yang disebut Al-Masih dalam Quran itu siapa? Al-Masih. Yang disebut Al-Masih Al-Masih dalam itu- Quran di dalam Ali Imran 3 ayat 45. itu siapa? Al-Masih, ya Al-Masih dalam Al-Quran Nabi Isa. Kenapa Juga Nabi Muhammad kenapa di SAW. Injil Barnabas Muhammad yang benar Quran atau Injil Barnabas? Kalau istilah Mesias disebut dalam Yesus itu dia tidak merasa menyebut dirinya Mesias, ya itu terserah Yesus. Lo enggak yang ditulis Kalau dalam di Quran surah Ali Imran jangan merasa-merasa. Yang dalam surah Ali Ya Imran cuma 345 Ya cuma kalau yang disebut Al-Masih itu siapa? Isa atau Al-Masih siapa? Ibnu Maryam ila Rasul, ya. Al-Masih itu memang Nabi Isa. Ya, stop ya. dulu, stop sampai Tapi- situ, stop. Jangan ada tapinya. Oke. Kok Quran ada tapi? Kita bicara surat mulu, ayat mulu, jangan ada tapinya. Di Ali Imran 35 ayat 3 ayat 45 itu kelahiran Isa Al-Masih, Mesias, Masiah, ya. Di dalam Barnabas, Ya. Injil Barnabas Terus? itu Muhammad Mesiasnya. Kamu percaya Quranmu atau Injil Barnabas? Saya tanya. Bingung kan? Nah, sampai kiamat kamu nggak bisa Bukan jawab. hanya begitu, Pak. Bukan hanya itu. Di Injil Bukan hanya Barnabas itu. menyebutnya Rasul, Ya, Rasulullah. saya tanya di Injil Barnabas, Injil Barnabas yang disebut Al-Masih itu Muhammad. Ya, chapter 97. Ya. Kamu percaya Quranmu Ya atau bisa Injil saja Barnabas? Saya Al-Masih. tanya. Bisa saja nggak apa-apa. Wah, gundulmu apa? Kamu nggak percaya Quranmu? Kamu percaya Injil Barnabas? Aduh, kewarasanmu dipertanyakan, saya- bro. Kamu Muslim bukan sih? Gimana? Ya saya memang percaya kalau di situ Al-Masih Ibnu Maryam memang Isa bin Maryam. Kamu percaya Quranmu atau Injil Barnabas? Saya tanya. Di Injil Barnabas, Sekarang saya Muhammad mau itu tanya, Al-Masih. Al-Masih di situ, Pak. Al-Masih di situ memang Ibnu Maryam. Memang Ibnu Maryam. Ali Imran Lalu 45 Al-Masih itu. juga begini, Pak. Bentar, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Lah itu Al-Masih juga dalam keterangan Nabi Muhammad SAW bukan cuma Isa. Mana dalilnya? Dajjal juga. Mana Dajjal itu dalilnya? Al-Masih. Dajjal. Mana dalilnya? Dajjal Mana itu Al-Masih. dalilnya? Oleh Oh. aku yang ngomong Entar dulu kan, yang Hadis. Nabi Isa itu Al-Masih. Oh, berarti yang di Injil Barnabas, Muhammad Sebentar, Al-Masih itu Pak. Dajjal. Saya Aduh, enggak Kewarasanmu membenarkan. dipertanyakan. Kamu syahadat Gimana, lagi, Pak? bro. Syahadat lagi kamu. Gini, Syahadat lagi. Aduh, ditonton ratusan orang ini, bro. Gini loh, Pak. Enggak apa-apa ditonton, enggak apa-apa. Begini loh, Pak. Yang di Barnabas saya enggak membenarkan. Cuman saya mau tanya doang. Jika demikian, bagaimana Daud oleh pemimpin roh dapat menyebut dia tuannya ketika Kamu lagi bahas dia Alkitab berkata, atau Injil Barnabas? Kalau kamu saya nggak itu percaya Injil masih Barnabas, ngapain kamu mengkomparasikan begini loh, Pak. komparasikan Begini loh, dulu Pak. Injil Barnabasmu dengan Quranmu? Kamu jangan bikin malu umat Muslim, bro. Begini Sekarang loh. nih ya, nih sebentar nih. Kamu tahu di Injil Barnabas itu membahas satu wanita monogami. Quranmu jelas 4 wanita. Kamu tuh menelanjangi dirimu sendiri sebagai Muslim ketika membahas Injil Barnabas. Mau Ya saya malah kasih tidak waktu lagi? enggak menelanjangi loh, Pak. Enggak Ya, menelanjangi wong Oke, Yesus Pak kawin kok. Kamu percaya nggak Injil Barnabas? Kamu beriman nggak ke Injil Barnabas? Enggak. Saya berimannya yang jelas-jelas saya percaya adalah Al-Qur'an dan Injil yang telah diberikan oleh Nabi Isa, Taurat Musa. Mana Injil Taurat Musa? Taurat Musa. Mana Taurat Musa? Mana Ya, Injilnya Taurat Isa? Musa, Zabur. Ya mana itu. Zabur? Mana Itu. bentuknya? Udah Gini dibakar. Dok.
Gini Dok, kalau Aduh. di lain Quran ada informasi sesuatu hal di luar Quran yang berbeda dengan Quran, gimana? Di Kamu anggap sini benar? loh Pak, maksudnya teksnya kok kebetulan hampir sama. Saya mau mempertanyakan saja. Nih, Kalau nggak nih. boleh ya silahkan. Nih, kamu baca, ini dipertontonkan ya, banyak ya. Ini Susah salah banget satu sih. nih. Kalau nggak Nih, boleh, nih. ya silahkan, nggak Nggak apa-apa, apa-apa Pak. baca aja Injil lah, baca aja. Kita mau tanya, Injil kalau nggak boleh ya Barnabas. silahkan. Boleh, malah saya senang nih, saya live kan. Injil Barnabas, chapter 115. Ya, di sini dituliskan seorang pria haruslah mencukupkan diri dengan seorang istri yang sudah diberikan pencipta kepadanya. Dan haruslah dia pria itu melumpuhkan perempuan-perempuan yang lain. Makan tuh Injil Barnabas. Silakan. lagi, sabar dulu nih, Silakan. biar kamu paham Injil Barnabas ya. Nih satu lagi nih, ya. Di surah Ali Imran ya ayat 45 menuliskan kelahiran Isa yang disebut Al-Masih. Dengan demikian Quran menuliskan bahwa yang disebut Al-Masih itu adalah Isa. Sementara itu Yesus yang sering disalahartikan sebagai Isa menolak dirinya Mesias. Bahkan menulis yang disebut Al-Masih adalah Nabi Muhammad. Ini jelas bertentangan dengan Quran sendiri. Aduh, mau saya pertontonkan lagi konyolanmu. Sabar, masih banyak. Ya kamu meminta topik ini, kita Ya, kasih data. biarkan dibacakan Dok, nggak apa-apa Dok. Ini kan saya nggak bahas gitu, nggak mau bahas Ya, itu. Yang saya mau tanyakan pertanyaan saya. Nih, Injil Barnabas chapter 3. Bapak tahu benar nggak sih? Maryam dengar itu nggak sih, Pak? dikelilingi oleh cahaya yang Malas sangat aku terang. kalau mau bertanya gini Ya, terus. suaramu Malas putus-putus. Gadis itu dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang dan Malas aku melahirkan kalau- anaknya tanpa rasa sakit. Di Kalau mau Qur'anmu- tanya kita dari Qur'anmu- tadi itu sudah kalem, Pak. Kita di dari tadi itu Qur'anmu- sudah kalem loh, Pak. Di Qur'anmu, Saya ya, dari tadi Maryam itu sudah melahirkan kalem dengan loh, rasa Pak. sakit. Saya Kamu- dari tadi sudah kalem loh, Pak. Baru saya kasih Kalem bahas mau tiga. tanya. Saya mau tanya ini. Iya, saya mau tanya ini. Pak, ini ruang akademis, jangan mempermalukan Nggak apa-apa lah diri. Dok, dibicarakan. Intinya gini Ini Mas ya. Saya selesaikan Kitab dulu Barnabas. data-data Injil Barnabas ini. Kitab Barnabas kami tidak percayain. Ya, sudah diterangkan Eduk semua. Dia mempercayai, Nih, bro. ya. Dia beriman, bro. Nah, kalau kamu percaya ya silakan. Sekarang mau ngomong apa lagi? Konyol. Kamu dengan menunjukkan kitab Barnabas berarti kamu secara tidak langsung mempercayai kebenaran itu. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kamu hanya sekedar tanya-tanya, monggo. Silakan. Moderatornya Nah kan gini loh Pak, konteksnya itu kata-katanya sama, nggak ada yang lain, kata-katanya sama, makanya Oke lah sama. Terus kayak gitu larinya tuh, mau Pak. kemana? Ya, kenapa kalau sama? Kalau nggak mau yaudah, saya keluar aja lah. Aduh, baca, anggaplah sama. Terus, Luar bener. sabar Duk, biarin aja. Nanti tanyain, lu percaya nggak? Yakin nggak? Yakin. Kitab kayak gini lu yakin? Oh, berarti Muhammad itu Mesias bro. Isa bukan, berarti Quranmu salah. Selesai. Aduh, ini emang kitab sampah dipercaya itu. Ulama, jadi si David tidak presentasi ini tuh. Ulama Nah, muslim, iya. sarjana ulama muslim itu menentang itu kok ini. Para Makanya berat percaya. berarti masih banyak Duk orang-orang awam yang maksudnya belum tahu diskusi agama atau debat agama mengenai kitab Barnabas ini. Mereka dapat dari YouTube, bahwa itu benar asli. Nah ini kan koplang, nggak dicari kebenarannya. Berarti masih banyak yang kayak gitu. Ini yang terkenal di tahun Jubilee itu kan 50 tahun. Tahun berapa itu pernah udah lama itu tuh kitab Barnabas itu disangkal itu. Para ulama juga nyangkal karena sudah membaca toh. Ya, capek juga ya. Satu hari dia topiknya loncat-loncat capek loh. Malam Om. Malam. Jadi kan tadi udah bilang, terus kalau sama kenapa? Terus mau ditanyakan apa? Intinya kami nggak percaya sama Injil Barnabas. Kamu percaya nggak? Bingung dia. Udah malu dari situ. Makanya dia udah lu aku keluar aja. Tapi Om, tadi mau tanya dong. Itu Injil Barnabas itu ditemuin tadi tahun 1300-an gitu ya. Iya, 1314 lah gitu aja lah. Oh ya pokoknya itulah ya.
Nah itu saya dia ini belum diketahui nggak sama sejarah tuh siapa apa gitu. Itu ketahuan nggak dia? Diduga kuat sih siapa itu, ada diduga Orang kuat. Spanyol. San Marino. Orang Marino yang menjadi San Marino, iya. Nah, ini saya pernah ngobrol dengan dengan diskusi, tapi kebenarannya juga enggak ini, tapi masuk akal. Contoh gini, kebetulan mertua saya ini kan suka nulis dia. Saya pas bongkar-bongkar mau rapi-rapi lah ya. Itu ada tulisan dia di tahun 1998 tentang kesaksian dia terhadap imannya dia. Saya temuin. Ada kemungkinan nggak kira-kira Barnabas ini orang-orang si pencari Tuhan yang ngecek sini, dia tulis mengenai keimanan dia, keyakinan dia atas pencarian haliknya itu, sang haliknya si Barnabas ini. Akhirnya ditemuin akhirnya, mungkin gitu ya kali ya, karena saya toh nemuin tulisan mertua saya lagi bongkar-bongkar wah ini tulisannya yang kakung nih gitu kan, saya bilang gitu. Saya mbasake ke anak saya kan pasti yang kakung gitu. Hebat juga nih tulisannya gitu mengenai keimanan dia seperti apa gitu. Buku ini ditemukan. Ada kemungkinan kalau saya tidak menemukan, mungkin 2000 tahun yang akan datang ditemukan sama siapa saya juga nggak tahu. Kira-kira begitulah gambaran saya tuh Barnabas itu. Seorang si pencari Allah yang mungkin dia punya sejarah sendiri yang saya nggak tahu. Mungkin kayak gitu kali gambarannya. Saya boleh bantu nambah nggak tentang gambaran? Boleh. Oke, gini. Kalau seandainya memang ada naskah yang kemungkinan belum diketahui atau belum ditemukan, itu baru bisa ditemukan abad belakangan dan bisa dicek sebagai bukti kebenaran atau kemungkinan besar itu ditulis oleh seseorang itu. Sekarang saya tanya, kalau seandainya saudara muslim itu mengecek tentang kesahihan, baik itu sebuah riwayat, baik itu dalam Al-Quran dan juga hadis, itu menurut siapa? Apakah itu menggunakan isnad atau menggunakan kritik teks saja? Aduh. Iya. Aku. Lanjut. Ya, saya tanya dengan Mas, apakah kalau Mas udah keluar dia dari tadi. Enggak, kamu lanjut saja, nggak apa-apa, ini kan disaksikan banyak orang. Menjawab yang tadi. Iya, kalau hanya sekedar itu baru ditemukan, walaupun kemungkinan besar itu ditulis oleh oleh orang yang sama, pengarang yang sama, tapi yang menemukannya ini abad belakangan. Jadi kalau seandainya ada sumber-sumber dalam Islam sendiri, itu dapat dicek tanpa menggunakan isnad, hanya sekedar kritik teks saja. Saya rasa nggak seperti itu. Karena apa? Walaupun bahkan dalam riwayat Islam sendiri pun juga selalu mengecek itu kepada riwayat dari siapa yang meriwayatkan itu sendiri. Bahkan dalam hadis pun juga menggunakan sistem sanad. Dalam iman kekristenan juga seperti itu. Karena sebelum Islam hadir, orang-orang Yahudi dan Kristen kan sudah mengenal yang namanya siapa yang meriwayatkan itu sendiri. Makanya kalau ingin membandingkan dengan Injil Barnabas, sebenarnya saudara muslim itu nggak fair. Kenapa nggak fair? Mengapa tidak merekonstruksi itu juga dengan surat Barnabas yang berasal naskahnya itu tahun 100 Masehi. Walaupun penulisnya itu meninggal sekitar abad 80 Masehi. Jadi kalau saya ingin mengecek Injil Barnabas, cek juga surat Barnabas. Karena apa? Naskahnya itu sudah dicek dalam kajian baik itu uji karbon dan juga menggunakan paleografi. Sedangkan Injil Barnabas saja nggak pernah dikaitkan sebagai naskah yang tertua dari abad pertama, abad kedua, kecuali abad 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah muslim ya, kebanyakan kan seperti para sejarawan muslim yang baik itu dikatakan sebagai kaum salaf, golongan salaf atau yang terdahulu, mereka mengeceknya itu seperti kritik yang digunakan Ibnu Hisham. Dia pernah mengutip Injil Yohana sebagai kebenaran akan Nabi Muhammad, walaupun kami tidak menerima tafsiran itu, yang dikatakan Yohanes menubuatkan Nabi Muhammad. Tapi setidaknya ada rekonstruksi yang sama bahwa orang-orang Kristen sudah mengimani Injil Yohanes. Sedangkan Injil Barnabas tidak pernah dikutip oleh para tabi'un, oleh para muhaditsin atau kalangan-kalangan Islam belakangan, baik itu salafiyah maupun juga kholafiyah, nggak pernah dibahas. Berarti Injil Barnabas terbukti itu nggak otoriter, bahkan nggak ada lah pada abad pertama, abad kedua sampai Nabi Muhammad ada.
Itu sih kalau bagi saya untuk menambahkan pendapat dari Mas tadi. Menarik, menarik. Kalau dari sisi isi bagaimana? Ada yang mau disampaikan nggak Abdul Masih? Substansinya, isi itu, Apanya? Injil, dari isi Injil Barnabas itu sejalan dengan Quran atau tidak ya? Enggak. Kalau keselarasannya sih enggak ya. Injil Barnabas itu kalau saya nggak salah pasal 86 pernah mengatakan satu laki-laki baik untuk mendapatkan satu wanita saja. Padahal kan kalau dalam Al-Quran itu mengizinkan namanya poligami. Itu kan agak bertentangan kalau saya dikatakan Injil ini ditulis oleh Barnabas sendiri. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa versi Injil Barnabas kan bilang kalau dia menubuatkan akan Nabi Muhammad. Tapi pertentangannya dalam pasal yang pertama itu dikatakan inilah Injil Yesus Kristus, inilah Injil Barnabas menurut mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Kristus. Padahal Kristus itu adalah bahasa Yunani yang bahasa Italianya dan juga bahasa Latinnya menggunakan bahasa yang sama. Mesia menjadi Kristus, atau dalam bahasa Ibraninya Mesiah, dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Banyak sih. Kalau pasal yang ke berapa ya? Pasal 20 dengan pasal yang 21 itu juga bertentangan. Iya, banyak tadi. Di Quran menyebut Isa itu yang bergelar Al-Masih, tapi di Injil Barnabas Muhammad yang Al-Masih, ya, bertentangan. Itu udah dikupas tuntas tuh di bukunya Pak Bambang Nursena, itu bagus tuh. Ini sambil ngomong-ngomong yang nemuin siapa ya Om ya itu Injil Barnabas itu? Gimana Mas? Nah, justru yang nemuin itu kan dari kekristenan, memang sengaja sengaja dipelihara kan. Betul. Kalau mau kan dibakar ya. Pada kekristenan kan kalau bidat-bidat begitu justru diinventaris. Diinventarisir, betul. Ya itulah logika mereka kebalik-balik. Kalau mereka sebenarnya mereka setengah hati karena banyak hal yang disangkal mereka sendiri. Makanya nggak terang-terangan mereka karena takut juga. Jadi kayak apa ya? Ini loh ada Injil asli loh gitu soalnya. Tapi mereka nggak mau nggak mau nunjukin yang sebenarnya gitu. Jadi adapun orang-orang yang muncul bilang ada Injil asli gitu. Sebenarnya mereka ulama-ulama mereka yang ngerti isi Injil Barnabas ini nggak berani mengungkapkan itu bahwa itu adalah Injil asli. Hanya sekedar ini aja kayak mereka kena prank mereka. Kena prank ratusan tahun. Ya banyak catatan kisah-kisahnya yang nggak masuk akal gitu. Kayak Kapernaum itu kan daerah pantai ya. Yerusalem itu ya gunung, masa tulisnya berlayar. Iya berlayar dari Yerusalem ke Kapernaum gitu. Ya, kalau kita kan ini ya Om ya, kalau dari kenalnya ke Yerusalem gitu. Kita kenalnya ini Lucu ya, aja. Barnabas yang ini ya, yang bareng-bareng sama Rasul Paulus aja ya, tahu. Mereka nggak berani. Dari dulu mereka selalu gitu, nggak berani. Mereka menunjukkan terang-terangan bahwa itu adalah Injil asli, mendukung semua apa yang dikatakan Al-Quran. Nggak berani, karena memang banyak bertentangan juga dengan Al-Quran. Jadi ya kayak gitulah. Betul. Maka ya kalau kita kan ya pasti aja. Kalau satu aja ayat situ yang bertentangan dengan yang itu ya tolak aja kan gitu kan. Ngapain kita kita bangga-banggakan gitu kan. Orang nggak sesuai kok dengan apa yang diyakini sebelumnya gitu. Ya kalau setengah-setengah begitu, satu setuju artinya ayat ini oke, ayat sana nggak oke. Jadi maksudnya apa gitu? Buku ini kan harus secara holistik gitu, secara kesemuanya yang harus diyakini kan gitu prinsipnya. Kayak Al-Quran, mereka tetap mempertahankan walaupun ada bertentangan di dalam itu ya. Nah itulah istilahnya tafsiran lah yang bermain di situ gitu.
Kalau Injil Barnabas, kalau mereka mau memperjuangkan seperti mereka memperjuangkan Al-Quran, wah bisa habis mereka. Pusing mereka sendiri. Jadi mereka nggak berani mau menunjukkan Injil Barnabas itu sebagai Injil yang memang itulah Injil yang dari Nabi Isa gitu kan, atau dari muridnya Yesus. Muridnya Yesus mana ada Barnabas begitu. Jadi kalau misalnya untuk menjawab gimana Om? Misalnya saya ditanya gitu lah ya gitu. Ini Injil Barnabas gini, misalnya ada pertanyaan langsung menungkik itu apa kira-kira? Gitu, Ya saya kalau satu ayat saja bertentangan dengan yang sebenarnya, kita anggap semuanya nggak benar gitu aja Pak. gitu aja ya. Nah, Itu kita yang bisa masalah tunjukkan aja hal-hal yang ayat itu nggak cocok gitu. Ini nggak benar gitu ya. mungkin Nah, dia mau jawaban terima nggak secara sejarah ya kan, historical itu aja udah nggak benar, ya udah ngapain kita pertahankan. Kayak Bang Edo tuh benar, ngapain gua bahas yang begituan gitu lah, walaupun Iya, ada sedikit betul. kata-kata yang sama gitu, nggak usah. Ya, itu kelihatan level literasi akademisnya itu rendah ya. Ya bukannya merendahkan ya, tapi kenapa ya sih enggak. nggak sadar dulu orang itu tadi itu ngebahas kayak gini nggak jelas gitu kan. Tadi apalagi bilang lo di dalam Quran, di dalam Islam atau di mana gitu, Dajjal juga bergelar Al-Masih, kan udah ngaco nih orang ini. Kolok-kolok itu kolok-kolok. Dajjal bergelar Al-Masih kan lucu. Justru Dajjal Al-Masih itu itu yang antichrist itu maksudnya. ya Al-Masih itu justru yang akan menghakimi itu, mengalahkan Dajjal laknatullah itu, malah Dajjal beras kan itu loh. Oh, ada Mas Bintang. Selamat malam. Waalaikumsalam. Klarifikasi untuk apa Al-Masih adalah Dajjal itu bukan itu maksudnya. Maksud dari umat Islam itu gini, Al-Masih Dajjal itu Dajjal yang mengaku sebagai Nabi Isa nanti itu. Iya, antikris itu. Palsu lah. Maksudnya Jadi gitu, jadi ngaku-ngaku jadi Nabi Isa gitu loh, supaya menyesatkan Iya. nanti. Paham. Tadi teman Anda itu mengatakan hanya beliau memposisikan Injil Barnabas itu di pihaknya dia lah ya. Dia di pihak banyak Barnabas dan melakukan pembelaan bahwa gelar Al-Masih itu bukan hanya untuk Isa, untuk Dajjal juga bergelar Al-Masih. Makanya kami tadi tegur. Oh, enggak, Itu Mas sebenarnya Bintang. itu. Oh teman-teman, saya perkenalkan dulu Mas Bintang Al-Masih. ini. Mas Bintang ini Muslim. Beliau memang tidak pada posisi debat. Itu dari awal beliau tegas, meskipun CIA waktu itu agak mengecewakan beliau. Salah satu waktu siapa ya? Ya bukan anggota CIA sih. Malam-malam jam 9-an itu malah banyak mengajak debat gitu. Jadi mohon teman-teman di sini menyesuaikan diri saja. Mas Bintang ini pendialog yang baik. Beliau juga sangat terbuka pada premis-premis yang sifatnya terbuka ya Mas Bintang ya. Kayak waktu membahas tentang manusia, trikotomi gitu kan. Jadi gitulah, silakan ya Mas Bintang mengalir saja. Ya, berarti kalau bahas ini ya, selamat datang Mas Bintang. Salam kenal dari Don't Know. Ya berarti kalau untuk bahas Injil Barnabas, berarti kita tunggu orang yang mengimani Injil Barnabas gitu. Kalau masalah Alkitab Injil Barnabas saya nggak tahu sama sekali, enggak. Iya, yang Mas Bintang ingin bahas tentang kekristenan, kami terbuka untuk menjawab, Mas. Apa saja silakan. Ya namanya juga dialog santai. Ingin tahu. Iya. Ya, cuman saya nyimak aja. Ya kita lanjut. Jadi emang di skip dulu lah Injil Barnabas karena belum ketemu orang yang mengimani secara pasti Injil Barnabas. Nggak ada yang berani kalau kita dialog ya buka tentang Injil Barnabas. Mereka nggak ada yang berani karena kebohongan Injil Barnabas tuh, waduh, udah ditelanjangin. Jadi nggak ada gunanya mereka juga mau atau gini apa? Atau nggak berani gini, mereka. Atau gini Mas Mawe, saya punya pikiran lain tapi begini apa?
eh, kita melihat si Barnabas ini, kita nggak tahu si Barnabas siapanya itu saat itu sikap batinnya dia menulis itu apa ya. Mungkin dia hanya kejujuran dari hatinya dia yang dia rasakan tanpa dia melihat sekeliling kanan kiri segala macam. Dia tulis sesuai, menurut gua dia begini, menurut gua ini kayak gini, gua menurut gua kayak gini. Dia tulis, akhirnya dia berangsur-angsur tulisan itu entah ketanam di mana gitu ya. Jadi masalah jujur atau bohong atau tidak kita juga nggak, saya mikirnya nggak tahu juga karena itu sikap batinnya dia pada saat dia menulis kapan itu gitu ya. Paling begitu. Dia itu mualaf. Shalom, selamat malam Bapak-bapak. Siapa sih Barnabas? Iya, sama Antonio, siapa itu? Pak Edo, teman-teman. Iya. Pak Edo, nanti ini saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan Pak Edo ya dari Smart Sheet. Nanti minggu depan saya boleh bikin konten nggak di sini buat membawakan suatu acara? Boleh, santai aja. Ini banyak teman-teman muslim yang masuk, masih mau bahas Injil Barnabas atau bahas yang lain nih, teman-teman muslim? Ini share screen kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Ini saya udah sortir, ini bisa disortir Pak. Untuk kekristenan ada 24 yang bertanya nih. Udah ada nih Abraham, Tristan, Pami, Ali Praka, Irfan. Gak apa-apa ya Pak Edo ya? Nggak apa-apa, bagus ini. Oh, yang muslim pada baru ditawarin diskusi udah pada kabur. Ada yang baru nggak itu? Metodenya question and answer. Bagaimana mengatasi dosa dalam kekristenan? Bagaimana konsep kesehatan dalam perspektif Kristen? Kenapa di surat-surat Rasul terus seperti di Gospel bersifat? Nggak tahu nih. Kenapa perjanjian tidak mencantumkan DTFAV? Sebenarnya harus dilengkapi dengan ayat-ayatnya ya, supaya dibahas. Kalau hanya keterangan gitu, kadang-kadang kita kan nggak tahu tujuannya kemana, arahnya kemana juga. Pertanyaan. Sebenarnya bisa beli buku itu tuh karya Nurholis Majid. Bukan Nurholis Nurholis siapa ya? Bukan Nurholis Majid yang biasa itu yang terkenal itu, bukan. Tentang ini, Kristen bertanya, Muslim menjawab. Itu ada 100 lebih pertanyaan kayaknya. Oh gitu Pak. Oh saya belum tahu nih. Saya malah yang warna biru ya covernya. Iya. Saya malah input manual ini. Maksudnya biar gini Pak, saya mau bikin YouTube, temanya edukasi transfer pengetahuan, intinya itulah. Jangan, karena ini yang kamu tanya itu orang-orang polemikus percuma. Iya. Saya sebar link sih tadi, nyebar link formnya gitu. Ya itu kan yang ngisi mereka. Saya nggak tahu, paling nanti salah narasumber lah, yang mana yang mau dijawab atau enggak gitu. Ya di kampung halaman teksnya. Gimana Pak? Aku lagi cari bukunya itu. Iya. Kan ada kayak Boko Ginta kan mengeluarkan buku ya. Mustahil orang Kristen dapat menjawab itu kan. Hal-hal begitu tuh Pak. Itu sebenarnya sudah dijawab semua. Nah, mereka bikin yang baru-baru gitu ya. Hal-hal yang apa namanya? Ya mungkin belum tahu apa jawabannya dari itu selain daripada yang sudah ditulis. Nah, ini hal-hal yang baru sih oke-oke aja mereka boleh. Tapi selama mereka mau masuk lalu bertanya ke sini kita jawab ya sih. Ya ini kan secara teks sih Pak. Saya cuma bacain pertanyaan nantinya. Kayak ke Yahudi ini baru ada 2, Oman sama Derion. Coba dasar Alkitabnya dibuat Pak, ayat apa gitu. Referensi ayatnya harus ada. Jangan hanya keterangan penjelas pertanyaan tapi tidak ada dasar ininya gitu. Kalau mereka membaca ya Alkitab, tapi kalau mereka hanya sebagai apa ya? Ya jangan salahkan kita kalau kita referensikan ke ayat yang kita inginkan gitu. Nanti bilang bukan itu yang saya maksud gitu. Ayat kita lain lagi ceritanya. Jadi kayak polemik aja. Itu ada pertanyaan yang kayak gak ke kita itu, apakah tadi jin tadi loh makhluk apakah
Jin mana tadi ada jinnya kok? Makhluk halus atau makhluk goib? Tuh, enggak kenal jin. Mana Kenalnya Pak? jin dan jun. Ada tadi ah. Coba halaman berikutnya. Ada tadi. Apakah Mana jin? ada jin tadi? Bukan ini Pak. Apalan yang ro namamu Ini se. tadi ini kan. Parana mate mau. Apa? Apakah jin itu makhluk halus atau makhluk goib? Mana tadi? Terus. Itu salah mau. Nah itu paling bawah tuh. Islam ini Pak. Oh Islam. Oh iya. Nah itu bisa tak jawab itu. Ada yang halus dan ada yang goib. Yang halus itu yang jahat, yang goib itu malaikat yang baik. Rono bapak Jin baik. Ini kan kayak Aderion ini bukti Ka'bah eksis zaman Ibrahim, belum dijawab nanti. Ini hanya menginventaris pertanyaan atau mau ditindaklanjuti dengan jawaban? Ya nanti jawaban Pak, nanti jawabannya secara teks, audio dan video sih. Saya pengen bikin. Intinya transfer pengetahuan lah, knowledge. Metodenya kayak gini. Kalau gitu nggak bisa panjang, sebentar jawabannya. Tapi emang benar juga kalau pertanyaan diinventarisir gini, jadi nanti kalau ada yang nanyanya berulang lagi, nih lo pernah nanya gitu kali gitu. Betul Pak, maksud saya gitu, karena saya udah mulai bosen kalau bahas ketuhanan, keselamatan, sunnah. Bener, baru mau ngomong begitu bos. Nanti di sini kan ada pertanyaan, sebelahnya jawaban, nanti secara teks, nanti saya bikin lah. Pernah lihat nggak Pak, pertanyaan itu lalu di searching di Google, pernah ada jawabannya nggak? Ada. Biasanya ada. Tapi kan jarang dibuat konten YouTube, kayak podcast gitu jarang kan. Oh ini mau model, ini mau dibuat apa ya istilahnya? Podcast. Kamu bikin channel saja netral, menjembatani dialog CIA dengan channel Muslim. Kamu kan diterima banyak pihak tuh karena kamu kan agnostik. Manfaatkan kesempatan itu. Nah selama ini kan kamu sudah menjalin relasi baik dengan banyak pihak. Nah, manfaatkan. Kalau kami sih malah senang dibantu menjembatani karena kami kan nggak punya fungsi humas juga. Sedangkan kami mau menawarkan B2B istilahnya kerjasama, kita juga males mana yang dipercaya, kita nggak pernah mampir ke tempat mereka. Si Rama Lebe sampai bikin acara TV lah, si Yuda ngajakin ke Bahsin lah, gue pikir nggak percaya. Kemarin Pak Sumarin malah sempat kita kasih masukan, Pak Sumarin bikin channel saja, tapi kayaknya dia nggak sibuk kerja. Udah bikin channel cuma nggak tergarap. Iya, saya rencana memang mau bikin channel Pak, cuman kalau untuk memberitakan Injil narasumber itu bayar nggak? Saya masih keterbatasan itu. Kita nggak ada memberitakan Injil, bro. Kita berapologetika. Penginjilan tuh ada di beda ya. Bedakan dong namanya apologetika, meskipun dalam amanat agung penginjilan, tetapi kan fokusnya kita saat ini kan berapologetika supaya nggak tercampur-campur. Tapi apologet juga memberitakan Injil, Dok. Iya, kalau secara prinsip normatif ya seperti itu. Tapi pada prakteknya kalau itu dicampur karena keterbatasan orang memahami, akhirnya lebih banyak penginjilannya. Kan kita sudah banyak belajar tuh, kayak waktu itu Everydo segala macam, teman kita ada yang memaksakan inilah, akhirnya dia sendiri nggak mau belajar. Padahal dia mungkin datang untuk memperkaya pemahaman lintas iman, malah dipaksa-paksa untuk kayak kalimat-kalimat kapan mau dibaptis gitu. Kadang bercanda boleh, tapi kalau disalah pahami di publik kan dipikirnya kita sedang melakukan kristenisasi kayak gitu loh bro. Makanya mencoba untuk murnilah apologet gitu kan. Kenapa sih kita nggak mencoba? Dan ternyata banyak menginspirasi orang di sana. Kayak tadi kan Pak Munir kan bisa loh mempromosikan CIA itu loh, di CIA itu bisa seperti ini. Berarti kan kita sudah berhasil tuh bro. Berhasil positif. Nah dengan ada Mas Dimas kayak gini akan lebih positif lagi. Mas Dimas bisa menjembatani dialog yang disebut dengan dialog apologetika. Bukan dialog untuk syiar atau dialog penginjilan atau dialog syiar Islam. Bukan. Murni apologetika. Apalagi itu minta maaf deh, setahu saya permohonan maaf ya singkatan itu. Apologize itu apologize, apologi.
Apologet itu dari kata apa itu membela. Oh, membela iman Kristen. Sorry, aku pernah Iya. tahu membela iman Kristen. Apologis, pembela. Iya, ini saya lagi ngumpulin pertanyaan-pertanyaan ini. Saran saya kamu beli bukunya si siapa itu, udah bagus banget tuh. Kalau enggak pakai buku yang si Abdul Masih kayaknya tahu nih yang kemarin kerjasama dengan Pak Leo itu siapa dari teman Muslim itu yang bedah buku dia menjembatani dialog Islam Kristen. Oh, itu apa? Sejarah penyalipan krisis dalam Islam dan Kristen, pengantar Dr. Sudarman, MA, dosen perbandingan agama Fakultas Usuluddin itu ya. Itu tulisan Pak Leonardo. Bukan yang waktu itu kata pembukanya dari pengantarnya dari Leonardo, tapi yang pengarang bukunya apa itu yang menjembatani dialog Islam Kristen atau apa itu? Oh, itu webinar lain sih. Saya nggak punya bukunya, Iya. tapi yang Muslim yang tulis.